Yang, buka pintunya. Nak, ini ibu. Wah, bau apa ini? Men, ini aku. Ayah sama ibu datang nengokin kalian. Ibu, kenapa nggak telepon dulu sih? Ibu tadi telepon, tapi yang Zi nggak angkat. Ngapain sih bawa barang-barang rongsokan gitu? Nanti dilihat tetangga. Jangan habis duit kamu. Aduh, ini cuma oleh-oleh kampung buat kalian. Keripik ubi jemur sendiri, sama. Udah. Nggak usah dibawa masuk. Harus di depan pintu aja. Rumah habis dibersihkan dan disemprot disinfektan. Men, biarin kami masuk dulu. Nak, duduk sebentar. Cuma duduk bentar, lalu kami pergi. Tunggu dulu. So, sepatu kalian kotor banget. Pakai ini dulu, baru masuk. Minum dulu. Hati-hati, gelas baru dicuci. Jangan pecah. Pakai gelas plastik ini aja dulu. Ya. Ayah, ibu, tumben kesini. Kangen pengen lihat kamu. Nak, kamu kok makin kurus sih? Lihat kan? Aku baik-baik. Ayah ibu pulang saja, ya. Loh, kita kan baru aja datang. Bukan gimana ya, Bu. Kalian datang juga nggak bilang-bilang dulu. Aku jadi nggak siapin apa-apa. Lagian di sini nggak ada tempat nginep. Kita dulu aja sudah cukup. Oh, Ya, ini kok apa? Bukan aku. Lantainya aja pakai lantai panas. Kalau tidur lesehan sampai baret-baret, tanggung jawab siapa? udahlah. Terpaksa satu malam tidur di sofa aja deh. Tapi, besok pagi-pagi ayah ibu harus langsung pulang, ya. Yang Zi, ibu pengen nginep beberapa hari lagi. Nginep. Minggu depan aku ajak bos makan di rumah. Aku lagi nggak bisa terima tamu. Suruh cepat pulang, men. Jangan sampai dilihat tetangga. Lo masih mau promosi jabatan itu, nggak sih? Waktu ayah kemari, sebenarnya ada hal yang mau didiskusikan sama kamu. Apaan sih, Pak? Tembok halaman rumah di kampung ambruk. Setengah dari akar dinding retak. Nggak banyak kok, cuma 2.000. Banyak mau bantu, Pak. Pengeluaran kita ulang. Pengeluaran tetap 1.778. 2.000 aja, cukup buat nambal tembok. Pinjam aja sama sanak saudara di kampung, kan lebih gampang. Gak usah susah jomblo. Orang sekampung tahu kita miskin. Nggak ada yang sudi minjamin. Kamu tuh goblok. Hari ini bapakmu pinjam 2.000, besok 5.000. Lusa, bukan disuruh nanggung hidup mereka selamanya. 2.000 sih memang gak seberapa. Apakah Anda mengumpulkan lebih dari 200.000 hadiah? Bulan depan Bos Li ulang tahun. Kamu mau kasih apa? Pak, semalaman aku mikir. Tarik lagi aja itu 2.000-nya. Ya, Bu. Aku akan bekerja hari ini, kalian tidak akan tinggal. Yang Zi, soal uang 2.000 itu. Bukannya kamu bilang bulan lalu dapat bonus? Bonus segitu MAH udah ludes dari kemarin. Yo, tas yang kamu pesen udah datang. Nih, Aduh, Kak Wang. Tasnya udah sampai, ya? 28.000, ya? Aku transfer sekarang. kamu tadi bilang 28.000. Itu MAH kebutuhan buat ngurusin kerjaan. Beda sama pinjaman kalian yang cuma 2.000. 28.000 tas, mampu membeli 2.000. Gak usah ikut di sini, bisa nggak? Duit kami, urusan kami. Baik. Ini uang kalian. Kalau gitu, kami pergi. Yang Zi, Guifen, ayo. Yang Zi dia enggak ngakuin kita lagi. Dia beneran enggak ngakuin kita. Guifen, udah, jangan nangis. Kita rawat dia 30 tahun, biayain kuliah. Sapi satu-satunya kita jual cuma buat bayar uang kuliahnya. Kok bisa dia giniin kita? Kita ke tempat Daju aja. Pak Tua, rumah Daju lebih jauh lagi. Di kawasan industri timur kota sana. Pasti bisa jalan, sampai juga. Daju itu bukan anak kandung. Apa dia bakal peduli sama kita? Yang kandung aja udah nganggep kita maling. Daju, sekarang, Bapak cuma bisa berharap sama kamu. Pak Tua, uang ganti rugi lahan udah cair. 980.000. Udah aku hitung 3 kali.
Enggak kurang 1 sen pun. Si Yanger udah berapa lama nggak nelpon rumah? Udah hampir setengah tahun kayaknya. Kalau Daju? Minggu lalu telepon, tanya kaki sudah sembuh belum. Dia sama A pesen khusus, jangan sampai kena angin. Kita ke kota. Kamu ke kota mau ngapain? Coba aja. Coba apa? Coba, apakah anak kandung yang gue besarin 30 tahun ini mau ngakuin kita? Lo berdua tulang tua bangka. Lo gila ya, bawa duit 980.000 ke kota buat pura-pura miskin. Gue pinjam 2.000 buat benerin tembok halaman yang roboh. Siapa yang mau minjemin duit ini, nanti duitnya buat dia. Lepas anting emas lo itu, ganti baju yang paling banyak tambalannya. Jangan sampai kelihatan ada barang berharga sedikit pun. Masa sih yang harus setega itu? Tega apa enggak, kita lihat aja nanti pas udah di kota. Kita nyasar ya. Gue fan, cepetan ngikut. Sebentar lagi nyampe. Tiga puluh 34, 35. Nyampe. Ketuk pintunya dong. Gue fan. Si Daju itu bukan anak kandung, gimana kalau dia? Nanti dia juga ngusir kita. Ketuk. Udah gue ketuk. Ketuk. Yah. Bu. Kakinya lecet parah begini, kok nggak bilang dari dulu? Nggak apa, nggak sakit. Maaf ya, tempat gue kecil begini. Asal ada tempat duduk aja udah cukup. Yah bu, kalian duduk dulu ya, gue beli lauk dulu. Zuzi, nggak usah. Zuzi, nggak usah masak banyak-banyak, nanti gak habis. Duduk aja. Kalian kan udah susah-susah jauh-jauh ke sini. Kalian ke sini aja aku udah seneng banget. Pak, besok aku izin setengah hari, ajak kalian makan di luar. Ngapain makan di luar? Makan di sini aja udah enak. Kalian datang harus ke tempat yang enak. Buat apa buang-buang duit? Aku memang tak kaya, tapi traktir orang tua makan masih mampu. Pesen aja. Pesen yang mama suka. Zuzi, ini kemahalan. Gak apa-apa, pesen aja. Coba yang ini deh. Mau masuk musim hujan udah mulai dingin. Jaket kulit mama itu terlalu tipis. Gak usah. Jaketku yang itu masih bisa dipakai. Yang ini bagus, katun, pasti anget. Kalau yang ini, aku gak usah. Pak, itu lengan jaketnya udah bolong semua, gak bisa nahan angin lagi. Zuzi, bajumu juga sobek. Beli juga satu untukmu. Aku terserah, pakai apa aja oke. Di bengkel juga kotor. Nanti juga kotor lagi. Daju, 2 orang di depan itu saudaramu ya? Oh, itu orang tuaku.
Loh, kok kalian bisa di sini? Pak, MA. Di sini, kenapa berdua? Sini masuk, di atas. Jadi tiap hari kerjaannya begini? Iya, benerin mobil. Aku kan dari kecil suka beginian. Daju, ada mobil masuk. Udah, sana kerja dulu. Tunggu aku ya, jam 6 nanti aku antar kalian pulang. Guiven, HM, tadi di bengkel, kamu lihat sendiri kan? Anak itu merangkak di bawah mobil, berjam-jam lamanya. Pas keluar, mukanya belepotan semua. kamu masih mau uji dia lagi? Tunggu saja dulu. Nunggu apa lagi sih? Pakai saja, nggak usah pura-pura lagi. Pak Tua. Kasih 980.000 itu ke Juzi saja, ya? Ku bilang tunggu dulu. Pak, tumben main ke sini? Mama kemana? Ada di dalam. Kamu makan ini doang? Sisa tadi siang, sayang kalau dibuang. Juzi, Bapak mau tanya, kalau ada orang ngasih kamu sejumlah uang, cukup buka bengkel sendiri. Cukup buat kamu bertahan hidup di kota ini. Kamu terima nggak? Uang bukan hasil keringat sendiri. Tumben nanya gitu? Besok, Bapak mau bicara sesuatu sama kamu. Uang ganti rugi lahan 980.000 itu, sebelum kita ke kota. Ibu dan Bapak sudah sepakat. Siapa yang mau minjamin kita 2.000 buat perbaiki tembok? 980.000 ini, jadi miliknya. Pak, kalian ke tempat kakak ya? Dia nggak mau minjamin? Tas 28.000 berani beli. Minjam 2.000 buat tembok, nggak bisa? Uang ini nggak bisa ku terima. Ngasih makan, ngasih baju, nyekolahin aku sampai bisa. Ini uang pensiun kalian. Aku nggak bisa ambil. Ibu dan Bapak sudah putuskan siapa pinjamin 2.000 itu. Uang ini jadi miliknya. Ibu, tapi kalian tak pernah minta pinjaman. Aku bahkan nggak punya kesempatan buat minjamin. Ini nggak adil. Ju, kamu datang waktu umur 9 tahun. Ibu kandungmu meninggal. Bapak kandungmu buang kamu. Kamu pakai plastik buat nutupin kepala. Waktu bapak bawa kamu pulang, kamu kurus banget, kayak sebatang lidi. Ditanya namanya siapa, kamu bilang Ju. Ditanya mau makan apa, kamu bilang terserah, gak minta. Gak dikasih, ya jam aja. Dari kecil sampai gede. Kamu gak pernah sekalipun minta sesuatu sama kami. Kali ini, aku sama bapakmu yang mau kasih. Ini buat kamu. Ambil, buat buka bengkelmu. Pak, Bu, aku ambil. Tapi aku mau jelasin dulu. Ini pinjaman. 3 tahun balikin. Pak, dengerin aku dulu. Uang ini mau aku pakai buat buka bengkel mobil. Di Jakarta Timur. Biar dekat orang tua. Pindah sini. Kalau untung, aku balikin pokok plus bunganya. Kalau rugi, aku bakal kerja seumur hidup buat kalian. Nyawa ini juga dari kalian. 98 juta? Apa sih artinya? Besok kita lihat tempatnya. Pak, yang ini terlalu jelek. Lihat yang lain, yuk. Gak usah. Lokasi ini bagus. Depannya jalan utama, banyak mobil lewat. Belakangnya komplek perumahan. Isinya semua orang punya mobil. Bisa buat 4 mobil. Di Jakarta Timur, gak ada satupun dekat mobil. Di depan bisa pakai 4 mobil. Ju, habis berapa duit buat bersihin tempat ini? Sewa, lift, perkakas, cat. Bikin papan nama. Kalau dirit, 70-80 jutaan juga udah bisa buka. Pak, Bu, aku udah mantep. Kalian percaya sama aku, ga? Percaya. MA. 3 hari lagi, temboknya sudah bisa dicat. Aku sudah cari tahu, beli cat dan mesin paling bagus. Disemprot saja beres. Zuzi, HM, kamu kerjain semua sendiri? Ngupah orang mahal, aku bisa kerjain sendiri.
Zuzi, semalaman kamu bolak-balik, nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur. Agak takut. Takut apa? Takut nggak ada pelanggan. Takut nggak becus benerin mobil. Takut bikin kalian rugi. Rugi ya sudah rugi. Yang penting kamu ada. Buka. Anak muda, bengkel baru ya. Sao ge yang baru buka. Kok harga kamu segini? Ganti oli 80, rem 150. Gila. Mau bikin gua minum angin doang. Sao ge? Saya cuma jujur benerin mobil, nggak ngerjain orang. Jujur. Hah, jujur? Di bisnis ini, jujur emang nggak bakal bisa makan. Teknisi, ada teknisi yang bisa benerin mobil? Tante, mobilnya kenapa? Coba lihat ban tante ini kempes, jalannya oleng terus. Tante jadi takut bawa. Tante jangan panik, saya gantiin sebentar, cepat kok. Teknisi, makasih banyak ya, berapa biayanya? Nggak usah, Tante. Cuma bantuan kecil. Nggak bisa tiarap lama, masa gratis? Kalau percaya bengkel saya, datang aja ke saya. Nama saya Dashu. Pelan ya, jangan tol. Kanan. Ada toko ban, Tante tinggal tambal bannya di sana. Daju. Saya ingat. Jadi, Anda itu Daju, Bang? Ya, saya sendiri. Anda, kemarin Anda bantu ibu saya ganti ban, nggak mau dibayar. Oh, Tante itu ibunya Anda. Perusahaan punya 12 mobil, plus mobil pribadi. Tiap bulan servis rutin, kadang ada perbaikan juga. Bengkel sebelumnya, sekali ganti oli mesin berani pasang harga 500. Harga saya cuma 50. Setiap mobil pakai onderdil apa? Habis waktu berapa lama? Semuanya saya catat jelas untuk Anda. Kalau nggak cocok, bisa ganti kapan saja. Besok saya bawa mobilnya, kita coba satu dulu. Kalau oke, semua 12 mobil jadi milikmu. Kamu benar-benar nggak bisa terima saya.
Suzy. Pak, siapa yang lakukan ini? Nggak apa-apa, sudah diperbaiki. Kalau dia ganggu, berarti takut dan langkahku benar. Mobil yang diservis bulan lalu, di jalan tol. Sudah jalan 4.000 km. Nggak ada masalah sama sekali. Harusnya emang nggak ada masalah. Saya pakai onderdil resmi. Teman-temanku punya 7-8 mobil. Biar mereka saya suruh datang ke sini. Oke, suruh datang aja. Akan saya kasih semua. Nota dan daftar onderdil. Biar banding harga. Daju, kamu tahu kenapa saya serahkan armada mobil ini? Ke kamu? Bukan karena kamu murah. Tapi karena kamu jujur. Kejujuran itu 100 kali lebih berharga dari harga murah. Pah, Emaha, ini uang 18.000 buat bulan ini. Uang apa? Ini buat bayar utangku? Lunas 980.000 dalam 3 tahun, sebulan cicilannya 27.000. Bulan ini karena lagi ekspansi ruko, aku baru bisa bayar 18.000. Bulan depan tetap 27.000. Aku nggak mau. Katanya sudah sepakat. Aku bilang nggak mau. Cicil sebulan 3.000 aja, pelan-pelan. Emaha, Kalau nggak setuju, kami berdua balik kampung besok. Percaya? baiklah. Bunga 0%, sebulan 3.000. Tapi aku ada syarat. Apa? Mulai bulan depan, kalian pindah kemari. Aku sewa apartemen di gang belakang bengkel. 2 kamar, 1 ruang tamu, pakai lift. 5 menit jalan kaki. Pah, Emaha, izinkan aku merawat kalian. Heh, Pak Tua. 6 bulan lalu, kita masih duduk nangis di pojok taman depan rumah Yang Er. Apa kau menyesal? Menyesal apa? Menemui Yang Er, pura-pura jatuh miskin, dan mengujinya. Ujian itu malah menghapusnya dari hidup kita. Tak menyesal. Tanpa ujian itu, kita tak tahu sifat aslinya. Dengan ujian itu, kita masih punya Juzi. Waktu Juzi jemput kita, aku sempat tanya, Juzi, apa kau dendam pada kakakmu? Apa katanya? Katanya, aku tidak dendam. Malah aku berterima kasih sama Yang Er. Tanpa dia mengusir kalian, kalian takkan pernah mencariku. Kita besarkan 2 anak. 1 biadab, 1 berhati manusia. Cukup, beruntung kita. Pak Su, ini rekening transaksinya. Waktu kamu ngurusin lelang tender vendor yang sama ini, ada transferan 200.000 masuk ke rekeningmu. Terus vendor ini yang menang tender. Ini hubungan bisnis yang wajar. Suyang, perusahaan juga udah hubungin vendor itu. Sudah ditanya, mereka jujur. Kontrakmu diputus hari ini. Gak pakai klausul non-kompetisi, gak dituntut secara hukum. Ini mutahnya perusahaan kasih buat kamu. Kalian pakai apa? Cuma gara-gara 1 transaksi? Gue udah kerja di perusahaan ini 5 tahun.
Suyang, kalau lewat jalur hukum, ini bukan pemecatan, tapi penuntutan. 20 menit, bereskan barangmu, kartu karyawan serahkan ke resepsionis. Kamu udah tahu? Orang legal perusahaan kalian barusan nelpon. Nanyain rekening koran gue. Gue jelasin dulu. Gak usah jelasin. Gue tanya 3 hal. Pertama, komisi diam-diam 200.000 itu, kapan kamu terima? Kedua, berapa banyak lagi urusan yang gue gak tahu? Ketiga, manajer yang mau kamu traktir minggu depan, yang mau dikasih amplop itu. Apa dia sebenarnya udah dipecat? Kamu itu sama sekali bukan ngasih amplop dia. Kamu itu nyogok uang tutup mulut. Waktu gue nikah sama kamu, nyokap gue bilang orang ini pintar. Punya ambisi, ikut dia gak bakal rugi. Nyokap gue salah. Xiaomen, minggu depan gue udah ada kerjaan baru. Gue punya kenalan, 1 telepon aja. Waktu nyokap kamu datengin kamu, 2 aja kamu pelit gak mau minjemin, Suyang. Ke orang tua sendiri saja begitu, ke aku bisa baik seperti apa? Mau coba pindah platform. Tapi posisinya lagi nggak dibuka. Kali, ini saya, Suyang. Soal posisi yang Bapak sebutin kemarin. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Saya benar-benar salah. Ada masalah apa? Yang R dipecat. Istrinya juga pergi ninggalin dia. Sekarang dia sendirian, nggak bisa cari kerja. Pak, kok Bapak bisa tahu? Orang kampung nelepon, cerita semuanya ke saya. Anak bermargali di desa itu. Dulu satu kantor sama Yang R. Dia pulang kampung dan cerita semuanya. Kamu mau cari dia? Suzy. Saya benci dia. Tapi di saat bersamaan, saya masih merindukan dia. Mau kamu cari dia atau tidak, dia mau ngakuin kamu atau tidak. Kamu itu bapaknya. Itu fakta yang gak bisa diubah siapapun. Pak, Jangan berlutut. Pak. Saya benar-benar salah.
Sekarang kamu baru sadar salahmu? Ibumu ada di ujung timur kota. Pergi sana. Bilang ke ibumu, lihat apa dia mau ngakuin kamu lagi. Cuci muka, ganti baju yang rapi. Kalau ibumu lihat kamu kayak gini, dia makin gak mau mengakuimu sebagai anaknya. Aku datang. Suzy, Ibu udah nangis seharian di kamar atas. ayah yang nyuruh aku ke sini. Ibu dan ayah itu orang paling penting dalam hidupku. 6 bulan lalu, waktu kamu ngusir mereka dari rumah. Waktu kamu bahkan gak mau minjemin 2.000 yuan. Apa kamu pernah kepikiran bakal ada hari ini? Hari ini, kamu naik ke atas. Mereka mau akui atau tidak, itu urusan mereka. Aku tak ikut campur. Tapi kalau sampai kamu bikin mereka nangis lagi setetes pun, aku gak bakal biarin kamu keluar dari pintu ini sambil berdiri. Kamu ngerti nggak? Ngerti. Kak, kamu ngapain ke sini? Ibu. Ibu, ayah, Suzy, aku salah. Aku tahu kalian gak akan maafin aku. Aku juga gak minta dimaafin. Aku cuma mau bilang ke kalian. Aku salah. Aku kehilangan pekerjaanku, hidupku hancur berantakan. Aku sudah tak punya siapa-siapa. Tak ada hari tanpa memikirkanmu. Wajah kalian pas nangis di taman depan rumah itu. Aku susah tidur malam. Begitu merem, langsung kebayang ibu. Jongkok di lantai ngebukain sarung sepatu buat aku. Pergi sana. Tunggu. Ibu. Biarkan dia tinggal. Zunzi. Kamu tahu apa yang udah dia lakuin? Tahu. Terus kenapa kamu? Ibu, aku bukannya belain dia. Aku tahu semua yang udah dia lakuin. Tapi ibu, umurnya juga udah hampir 33 tahun. Jalan hidupnya beda sama aku. Aku tak pernah punya apa-apa, sedikit saja sudah syukur. Dia udah pernah punya segalanya, terus tiba-tiba hilang semua. Rasanya, lebih sakit dari mati. Aku tak suruh ibu maafkan dia. Maksudku, kasih dia satu kesempatan buat berubah, sekali aja. Kakak Suzy MU itu udah minta ampun buat kamu. Aku sama ibumu mau ngomongin sesuatu. Kamu boleh tinggal, tapi bukan di dalam rumah. Kamu pergi ke bengkel, dengerin omongan kakak Suzy. Apapun yang dia suruh, kamu kerjain. Kalau dia maki kamu, diam aja. Kalau dia usir, kamu pergi. Sanggup enggak? Sanggup. Ngepel lantai, cek perkakas. Sore sebelum pulang kerja, pel lagi sekali. Ngerti enggak? Perasnya kurang 2 kali, ini kekeringan, nggak bersih ngepelnya. Suzy. Kamu kerja bertahun-tahun di perantauan. Aku juga ngejalanin semua dari bawah kayak gini. HM. Perasnya kurang 2 kali. Kekeringan, nggak bersih ngepelnya. Duduk, dong. Makan sambil berdiri bikin pencernaan nggak baik.
Lu siapin untuk sewa 2 ruangan di sebelah juga? Udah deal, totalnya jadi 3 ruangan. Di bawah total jadi 120 meter persegi, tembok ide jalan ini. Nanti buat ruang cat dan cuci mobil. Di dekat persimpangan, gue juga udah lihat satu ruko. Dashu, lu udah hitung-hitungan belum? Skala segini. Tim lu minimal harus 10 orang. Gue udah hitung. 2 orang resepsionis, 3 montir, 5 anak magang. Gue yang pegang kontrol teknik dan kualitas. Terus, duitnya? Uang kas bengkel cukup? Yang kurang, gue pinjem ke bank. Kamu berubah. Berubah dari mana? Dulu katamu, uang bukan hasil keringat sendiri. Kamu pegang juga nggak nyaman. Sekarang, bagian yang kurang. Katamu, pinjam ke ban. Dulu gue kerja buat diri sendiri. Sekarang di bengkel, masih ada 6-7 orang yang harus makan. Gue nggak bisa biarin mereka ikut makan angin sama gue. Bos, udah lurus belum? Pegang kuncinya, putar setengah, jangan terlalu kencang. Nanti susah dibuka lagi. Gue udah latihan 3 hari. Cuma bisa ganti oli doang. Gue belajar ganti oli sebulan. Pertama kali langsung bikin 2 baut doll. Bulan lalu, 3 bengkel total omsetnya 780.000. Setelah dipotong biaya karyawan dan sewa, laba bersihnya 110.000. Ini bulan terbaik sejak buka bengkel. Tapi gue nggak terlalu senang. Bulan lalu, bengkel pusat dapat 1 komplain. Ada mobil dari armada Bos Chen, habis ganti oli. Tutup olinya nggak dikencingin, lari 200 km. Tutup olinya copot, olinya habis terbakar semua. Mesinnya hampir rongsok. Bos Chen nggak nuntut, karena kita partner lama. Karena gue bilang maaf sama dia 20 kali. Tapi, apa kedepannya dia masih mau kasih armadanya ke kita? Gue nggak tahu. Dengerin semua. Di bengkel ini, 110.000 sama 1 gang itu sama aja nilainya. Setiap mobil yang keluar dari sini, kita harus pastiin. Bisa nyampe selamat ke tujuan berikutnya. Yang nggak kencingin tutup oli, gue nggak sebut nama. Tapi gue minta, nanti malam lo pulang, pikirkan satu hal. Kalau besok yang datang servis itu mobil bokap lo. Lo perbaikin kayak gitu, lo tenang nggak? Bubar. Suyang, Ya, gue denger lo di bengkel daerah timur. iya, punya adik gue. Gue belajar servis mobil di sana. Lo berubah ya. Iya, gue dulu memang kurang ajar. Bagus deh kalau gitu. Apa-apaan ini? Dulu 980.000 itu dikasih, bukan dipinjam. Aku nggak bisa cegah kamu buat kembaliin, tapi bengkel ini hasil kerja kerasmu. 3 ruko, 30 pekerja. Semua ini kamu yang tanggung sendirian. Makanya, badan hukumnya harus atas nama kamu. Hari ini Bapak nggak ada diskusi, cuma kasih tahu. Kamu mau nggak mau harus tanda tangan. Pak, dulu kalian nemuin aku di kolong jembatan. Ngasih aku rumah, itu memang udah kewajiban kami sebagai orang tua. Jadi orang tua, ngebesarin anak itu kewajiban, bukan jasa. Ingat kata-kata ini baik-baik. Kamu pegang bengkel ini. Lakuin satu hal buat bapak dan ibu. Pastikan setiap orang di bengkelmu punya nasi di meja makannya. Dan nggak ada yang berani ngusik mereka. Pak, ada satu hal. Aku mau nambahin 1 nama lagi. Suyang. Kamu yakin? Dia sekarang udah bisa servis ringan sendiri? Perbaikan motor setengah jalan. Dia full, nggak pernah telat. Tapi bukan itu yang paling penting. Kesempatan yang aku kasih, nggak ada satupun yang dia sia-siakan. Tambahin aja. Bengkel ini marga Dashu, tapi bisa juga marga Su. Dia udah tahu soal ini? Hari ini. Soal insiden tutup oli, udah dengar belum? Udah. Kejadian di mana? Klien tak kembali, kita rugi. Sekitar 1/3 omset. Zuzi, kamu takut? Takut juga percuma. Mau takut juga harus maju. Di belakang masih ada 30 pasang mata yang ngandelin kita. Dulu waktu aku kerja di perusahaan, pas ada masalah. Gak ada satupun yang bilang gini ke aku. Kamu beda. Besok kamu ke cabang baru di selatan, di bawah divisi 2. 1 kepala mekanik, 2 anak magang. Saya yang ngatur. Ganti oli udah bisa, cek listrikan udah setengah jalan. Soal manajemen, kamu udah jagonya, dulu di perusahaan. Kamu kan biasa ngurus tim. Buang jauh-jauh tuh gaya-gaya dari perusahaan lama.
Di sini, ngurus orang itu bukan suruh mereka mati-matian buat kita. Sistem Central Lock Power Window dari saklar utama. Sama jalur sinyalnya. Bang Su, ini saya paham banget. Paham? Ya udah, lanjut praktik. Latihan sampai nggak perlu lirik diagram lagi. Saya cuma lewat. Saya lihat promosi yang kalian lakukan bulan lalu. Seantero Selatan. Sekarang langsung mobil Dasu. Bengkel mobil Dazhu. Lu di sini. Seneng nggak? Bang Su, sini deh cek. Sekarang, saya udah nggak takut pulang ke rumah. Ini lu yang gambar? Dulu di perusahaan lama, tim saya lebih gede dari yang sekarang. Beberapa ilmu manajemen masih kepake di sini. Tapi saya udah bukan bareng semuanya, direvisi berkali-kali. Kata mereka, alurnya jangan terlalu kaku. Kasih ruang gerak buat mekanik di workshop. Follow up pelanggan tak ada yang ngerjain. Data saya udah pabrik. Selama sebulan terakhir, dia pelanggan ada keluhan apa. Kita buta total. Sekarang udah mulai saya teleponin. Bengkel pertama udah beres. Yang selatan, malam ini saya selesaikan. Kamu kan pernah pegang tim puluhan orang. Sekarang cuma ngurusin satu tim kecil. Gak ngerasa rugi? Orang-orang yang dulu aku pimpin, gak ada satupun. Yang telepon aku di hari kedua setelah aku jatuh. Waktu orang tua aku datang nyariin aku, kamu bilang satu kalimat. Kamu bilang kasih dia satu kesempatan buat berubah. Satu aja. Yang kamu kasih ke aku itu bukan cuma kesempatan. Itu kamu ngasih aku nyawa kedua. Karet boot as rodanya sobek. Kalau gak diganti, dalam 3 bulan bisa bikin jebol total. Bulan kemarin baru aja dicek di bengkel jaringan sebelah. Ganti karet boot as roda gak ada di daftar penawaran mereka. Beritahu pelanggan 2 pilihan. Ganti, 3 bulan kemudian ganti salah masalah. Kita tambah jam kerja atau ambil biasa. Cuma kenain biaya part dan jam kerja. Kan Sang, bulan lalu. Kakak habis servis di bengkel sebelah kan? Coba lihat ini, di checklist inspeksi mereka. Gak ada yang pemeriksaan karet boot as roda. Emang karet boot itu apaan sih? Serius nih? Ini aja, dua ini dari mobil kakak. Ada semacam itu. Hah? Punya kaki sobek. Masnya udah bawa keluar. Kalau gak diganti, dalam 3 bulan masnya habis, gak dan haus dan jebol. Nanti kalau ganti biaya perbaikannya bukan 400 lagi. Loh, kenapa bengkel bulan lalu gak ngomong apa-apa? Jadi sekarang ada 2 pilihan. Pertama, gak ganti dulu, lanjut jalan. Tapi dalam 3 bulan ke depan harus ganti. Kedua, ganti sekarang di tempat kami. Biaya part plus 3 jam kerja. Total cuma 420.000. Saya gak ambil untung dari partnya. Barang sepele begini justru yang paling berharga.